Halo, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan channel Mengerti Ekonomi kembali, kita akan membahas soal SBMPTN tahun 2015, full 15 soal, kode 734 untuk mata pelajaran ekonomi. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama, yaitu di sini adalah nomor 46. Pada awalnya, Pak David hanya membuka usahanya di daerahnya sendiri. Setelah usahanya berkembang, Pak David membuka cabang di beberapa daerah. Peningkatan usaha dengan cara seperti ini dinamakan, oke, ini berarti membuka cabang yang baru ya, alias memperluas usaha. Ini dinamakan adalah ekspansi. Sesuai dengan pendapat dari Alex S. Nitismito ya, mendefinisikan ekspansi adalah sebagai upaya dari suatu perusahaan untuk memperluas cakupan pasar dan kapasitas produksi dari perusahaan tersebut. Oke, kemudian ada juga Bang Rianto mendefinisikan ekspansi dalam bisnis sebagai kegiatan perusahaan untuk memperluas modal usaha, baik itu modal tetap maupun modal kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Oke, ini ada beberapa tokoh yang memang nanti definisinya hampir sama, yaitu adalah memperluas usaha. Kalau peningkatan produktivitas yang lain seperti ekstensifikasi, kalau ekstensifikasi ini adalah meningkatkan hasil produksi dengan menambah jumlah faktor produksi seperti tenaga kerja, modal. Kalau diversifikasi ini berarti penganekaragaman produksi, misalnya dalam satu organisasi produksi awalnya misalnya menghasilkan satu produk, kemudian ternyata berpeluang bisa menghasilkan produk-produk yang lain, itu penganekaragaman produksi ya. Untuk intensifikasi adalah memaksimalkan kemampuan faktor produksi yang sudah dimiliki. Nah, ini adalah materi-materi dari perluasan usaha. Untuk nomor 46, jawabannya adalah yang B. Nomor 47, komoditas yang permintaannya elastis uniter memiliki koefisien elastisitas absolut sebesar, oke, ini adalah materi kelas 10 ekonomi kalau Anda ingin melihat di materi elastisitas ya. Nah, kalau nomor 47 ini sangat gampang sekali kan, hanya ditanyakan jenis elastisitasnya. Kalau sifat elastis uniter itu adalah E sama dengan E sama dengan 1. Ya, kalau E lebih besar 1, elastis, lebih kecil 1, inelastis. E sama dengan 1 adalah unitary elastisitas ya. Oke, nomor 47 jawabannya adalah yang C. Nomor 48, diketahui sebuah fungsi penawaran barang X adalah 3Hi(Sx) sama dengan 2Px min 2, di mana Hi(Sx) adalah kuantitas barang X dan Px adalah harga barang X. Jika Hi(Sx)-nya sama dengan 2, maka nilai elastisitas titik adalah, oke, di SBMPTN ada beberapa elastisitas jenisnya yang keluar ya, ada elastisitas harga, ada elastisitas silang, elastisitas titik, dan elastisitas pendapatan. Kalau kita lihat dulu data di sini ya, ada data soal 3Hi(Sx), ini saya sederhanakan aja langsung 3Hi ya, jadi ini X ini menunjukkan satu identitas sebenarnya ya. Ini untuk mempermudah, jadi kamu nggak usah bingung tandanya di situ ya, langsung aja kita ubah 3Hi sama dengan 2P min 2, sedangkan Hi-nya atau jumlah barangnya adalah 2. Elastisitas titik itu dirumuskan adalah E sama dengan Hi aksen dikali P per Hi. Hi aksen adalah fungsi turunan ya. Oke, kita lihat mulai satu persatu, kita cari datanya. Ada Hi aksen ya, kemudian P, ada Hi. Untuk yang pertama kita cari Hi aksen terlebih dahulu. Ada data 3Hi sama dengan 2P min 2, begitu. Kemudian kita sederhanakan dibagi 3 semua ya, supaya berbentuk Hi sama dengan. Jadi ketika dibagi semua, berarti 3Hi dibagi 3 adalah Hi saja. 2P dibagi 3 berarti 2 per 3P, sedangkan min 2 dibagi 3 adalah min 2 per 3. Oke, fungsi turunannya adalah tentu saja adalah Hi aksennya ya, itu adalah kalau koefisiennya itu di depannya ya, 2 per 3, ini kan koefisien namanya, nanti dikalikan pangkatnya ya, pangkat dari P ya, pangkat P itu kan 1 kan, itu 1 kali 2 per 3 ya 2 per 3, kemudian kan untuk P pangkat 1 itu nanti min 1 jadi 0, P pangkat 0 itu adalah 1, sehingga kalau misalnya 2 per 3 P diturunkan ya langsung 2 per 3 ya, misalnya 4P diturunkan ya 4, 6P diturunkan ya 6 ya, 10P ya 10, 100P ya 100, 1 juta P ya 1 juta. Oke, kemudian min 2 per 3 diturunkan menjadi berapa? 0. Oke, ini Hi aksen sudah ketemu. Sekarang kita mencari P-nya ya. Untuk Hi sudah ya, sama dengan 2, ini sudah. Untuk P-nya adalah kita cari
dari persamaan fungsi 3Hi sama dengan 2P-2, kemudian Hi-nya ini adalah 2, kita substitusikan di sini, sehingga jadinya adalah 3 kali 2 sama dengan 2P-2, sehingga 6 sama dengan 2P-2. Kemudian min 2 dipindah ruas, ini jadinya adalah 8 pastinya ya, karena positif kan. 8 sama dengan 2P, kemudian P-nya adalah 4. Oke, datanya sudah lengkap, Hi aksen adalah 2/3. Oke, kemudian P-nya adalah 4. Oke, kemudian Hi-nya adalah 2. Oke ya, jadi E sama dengan berarti 8/6, 2 kali 4, 8, 3 kali 2 adalah 6, 8/6 sama dengan 4/3. Oke, berarti jelas banget jawabannya adalah yang E. Nomor 49. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 7 plus 0,65Y, di mana Y adalah pendapatan dan C adalah konsumsi dalam juta rupiah. Maka pendapatan pada saat Y sama dengan C. Oke, kita lihat ini adalah pendapatan nasional keseimbangan ya. Data soalnya ada C sama dengan 7 plus 0,065Y. Kemudian diminta besarnya pendapatan atau Y ya pada saat Y sama dengan C. Oke, berarti C-nya adalah fungsinya itu 7 plus 0,65Y. Jadi Y sama dengan, kita lihat, 7 plus 0,5Y, begitu ya. Oke, kemudian pindah ruas kan, berarti Y min 0,65Y sama dengan 7, kemudian menjadi 0,35Y sama dengan 7, Y-nya berarti 7 dibagi 0,35, ya, berarti ini adalah hasilnya 20 ya. Kan kalau misalnya geser koma 2 di belakang koma kan jadi 35, berarti 7-nya harus tambah 02 kan, 700 dibagi 35 adalah 20. Oke, ini dalam satuan juta, berarti jawabannya adalah yang E. Nomor 50. Aliran ekonomi klasik berpendapat bahwa perekonomian akan selalu dalam keadaan full employment, sehingga kurva penawaran agregat berbentuk. Oke, aliran klasik ini ada tokohnya Adam Smith, ada Jean-Baptiste Say, ada David Ricardo, begitu ya. Jadi, di teori ekonomi menurut aliran klasik ini, gitu ya, penawaran agregat itu adalah nilai total dari semua barang akhir dan jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian. Itu dinamakan penawaran agregat. Nah, kemudian di dalam aliran ekonomi klasik itu mereka memiliki asumsi bahwa perekonomian itu dalam jangka panjang itu akan dalam kondisi full employment ya. Full employment itu berarti kesempatan kerja penuh, di mana semua faktor produksi itu digunakan. Ya, maka nanti di dalam kurva jangka panjang, penawaran agregatnya atau long run agregat supply itu bentuknya berupa garis vertikal. Ya, karena di aliran klasik ini asumsinya jangka panjang perekonomian berjalan secara full employment, maka pendapatan nasional akan selalu tercapai pada tingkat maksimum. Dan dalam jangka panjang output tidak terpengaruh oleh harga. Jadi di sini kalau dalam jangka panjang semua output itu maksimum, itu kan lebih disebabkan karena kondisi full employment tadi, bahwa kesempatan kerjanya itu penuh, bahwa semua faktor produksi dipakai, semua tenaga kerja digunakan, berarti jumlah produksi ya sudah mentok maksimum di situ. Kan nanti ketika maksimum maka penawaran agregatnya adalah bersifat horizontal, bersifat tetap karena sudah mentok kan. Ini adalah long run agregat supply. Maka nomor 50 jawabannya adalah C ya, adalah vertikal. Oke, ini adalah pendapat dari kaum klasik. Nomor 51, Indonesia melakukan ekspor udang ke Jepang dan Australia. Kegiatan ini dicatat dalam neraca perdagangan sebagai transaksi. Oke, ini adalah transaksi perdagangan internasional di dalam pencatatan neraca pembayaran ya. Jadi kalau misalnya dalam neraca pembayaran itu kan semua transaksi perdagangan baik dari dalam negeri ke luar negeri itu semua harus dicatatkan begitu. Nah, di neraca pembayaran ini kalau di soal sudah jelas bahwa ini neraca perdagangan ya. Nah, kalau neraca perdagangan ini adalah transaksi yang mencatat ekspor ataupun impor. Nah, transaksi debit kalau dalam neraca pembayaran itu apabila transaksi tersebut itu negara ini harus membayar ke luar negeri. Atau saya katakan di sini adalah devisa keluar ya. Jadi misalnya impor. Kalau impor itu kan berarti membeli barang kan, barang
masuk ke Indonesia, tapi Indonesia harus mengeluarkan devisa, kan devisa keluar. Nah, pencatatan di transaksi apa? Debit. Lagi kalau misalnya transaksinya neraca modal ya, misalnya ada di Indonesia, warga negara Indonesia berinvestasi ke luar negeri, itu berarti ada devisa yang keluar. Ini juga dicatat di sisi apa? Debit. Ya, tapi neracanya adalah neraca modal, bukan neraca perdagangan. Sedangkan kalau kredit ini adalah apabila transaksi tersebut mengakibatkan adanya devisa masuk atau ada yang diterima dari luar negeri. Nah, ekspor itu kan mengirim barang begitu, tetapi menerima devisa masuk kan. Nah, jadi kalau misalnya ekspor, misalnya ini Indonesia melakukan ekspor udang ke Jepang dan Australia, kegiatan ini bagi Indonesia akan dicatat dalam neraca perdagangan sebagai transaksi kredit karena menerima devisa masuk ya, gampangnya begitu. 51 jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut nomor 52, sebuah perencanaan memenuhi kriteria logis dan rasional apabila. Oke, menurut pandangan dalam buku Pengaturan Manajemen oleh Ernie Trisnawati, perencanaan yang baik memenuhi kriteria logis dan rasional. Artinya apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal, dan oleh sebab itu maka perencanaan itu bisa dijalankan. Maka ini 52 jelas banget jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 53, kelengkapan organisasi koperasi terdiri atas, dasarnya adalah Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92. Ya, di pasal 40 ya, ada juga pasal 21 sampai 40 yaitu tentang perangkat organisasi. Di dalamnya itu ada 3 perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Maka jawabannya adalah jelas lagi yang itu A ya. Oke, nomor 54. Pencatatan yang terperinci untuk setiap pembelian dan penjualan persediaan tidak berlaku pada sistem. Oke, ini adalah materi akuntansi perusahaan dagang. Ya, ini adalah di dalam metode pencatatannya ya. Untuk pencatatan persediaan barang dagang itu ada 2 kalau di dalam perusahaan dagang, ada yang metode fisik atau periodik, ada juga menggunakan metode perpetual. Nah, kalau metode perpetual itu adalah sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berhubungan dengan persediaan secara terus-menerus pada saat transaksi tersebut terjadi. Jadi real time ya. Langsung, maka nama akunnya nanti ketika perusahaan membeli barang dagang, nama akunnya ya persediaan barang dagang. Ketika menjual barang dagang, maka nama akunnya yang berkurang ya persediaan barang dagang juga. Ya, jadi tidak menggunakan akun perantara ya, semacam pembelian seperti itu. Nah, kalau nanti misalnya menggunakan sistem periodik, itu yang menggunakan nama-nama akun pembelian itu, karena sistem periodik ini perusahaan tidak melakukan pencatatan secara mendetail atas persediaan yang dimilikinya sepanjang periode seperti pada sistem perpetual. Jadi tidak bisa real time, enggak. Ya, jadi tahunnya nanti menghitung nilai persediaan barang dagang itu di akhir tahun. Ketika melakukan stock opnam, istilahnya melihat secara fisik langsung berapa sih nilai persediaan barang dagang yang sesungguhnya, yaitu pada akhir periode, atau kalau umumnya 1 tahun ya berarti 31 Desember. Maka nama akunnya ketika ada transaksi pembelian penjualan begitu ya, itu tidak langsung menggunakan langsung nama akun persediaan barang dagang yang bertambah atau yang berkurang gitu, tapi menggunakan nama akun ada pembelian, ada penjualan begitu ya. Jadi kalau nomor 54 ini pencatatan yang terperinci untuk setiap pembelian dan penjualan tidak berlaku. Ada kata-kata tidak berlaku di sistem, pastinya adalah periodik atau fisik ya metodenya. Berarti nomor 54 jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 55. PT Surya Kencana membeli polis asuransi untuk 12 bulan pada tanggal 1 Maret 2014 sebesar 900.000. Pada tanggal 31 Maret 2014, jurnal penyesuaian yang harus dibuat untuk mencatat nilai yang jatuh tempo dari polis asuransi ini adalah, di soal ini sudah ada catatan bahwa jurnal penyesuaian untuk mencatat nilai yang telah jatuh tempo. Berarti kalau yang dicatat adalah nilai yang sudah jatuh tempo, berarti pencatatan akunnya pada saat transaksi adalah dicatatnya dengan pendekatan neraca atau sebagai harta, yaitu dengan nama akun pastinya adalah sewa dibayar, asuransi dibayar di muka, begitu ya. Jadi pencatatannya sebagai harta. Maka nanti untuk yang sudah disesuaikan, yang telah jatuh tempo itu adalah dari 1 Maret sampai dengan 31 Desember. Karena transaksi pembeliannya kan 1 Maret ya, pencatatannya sebagai asuransi dibayar di muka. Nah, 10 bulan ini asuransi sudah dijalani
atau sudah jatuh tempo, artinya sudah ada penanggungan resikonya begitu, maka otomatis nilai dari 10 bulan inilah nanti yang harus disesuaikan, yaitu 10/12 dikali 900.000, yaitu berapa? 750.000 nilainya yang harus disesuaikan. Nah, otomatis karena ini sudah digunakan, sudah jatuh tempo resikonya, berarti harta perusahaan berupa asuransi dibayar di muka itu harus di posisi kredit ya. Tidak boleh di posisi debit, karena harta, ketika ada harta pertama di posisi debit. Jadi ketika pertama kali bayar polis asuransi ini tanggal 1 Maret, maka tercatatnya asuransi dibayar di muka di debit, bertambah hartanya itu. Ya, kasnya yang dikredit. Jadi harta dia bertambah berupa asuransi dibayar di muka di sisi apa? Debit. Dan kas dia berkurang di sisi apa? Kredit. Nah, ketika misalnya sudah jatuh tempo, berarti logikanya asuransi dibayar di mukanya sudah tidak lagi di debit, ya. Tapi di mana? Di kredit. Karena apa? Resikonya sudah ditanggung. Ketika belum ditanggung resikonya, ya berarti masih di debit gitu ya. Jadi nanti jurnal penyesuaiannya adalah asuransi dibayar di muka di sisi kredit 750.000, debitnya adalah beban asuransi yang sudah terpakai, yang sudah jatuh tempo, statusnya menjadi biaya atau beban ya. Maka nanti jurnal penyesuaiannya seperti ini: beban asuransi di debit 750.000, asuransi dibayar di muka di kredit 750.000. Oke, kalau di sini kita menurut jawaban dari A, B udah otomatis salah kan gitu ya. A, B dan otomatis salah, dan angkanya sebenarnya harusnya 750.000 kan kalau misalnya ini dihitung 90/12 ya. Oke, berarti ini tidak ada jawabannya ya. Oke, nomor 56, peningkatan upah akan menggeser kurva penawaran suatu barang ke kiri. Oke, sebab pergeseran kurva penawaran dipengaruhi oleh harga barang, harga faktor produksi, jumlah produsen, dan inovasi teknologi. Ini adalah soal dengan model pernyataan 1 dan 2 ya. Jika ada pernyataan 1 benar, 2 benar, ada hubungan sebab, jawabannya A. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, tidak ada hubungan sebab, jawabannya B. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, jawabannya C. Kemudian salah dan benar untuk pernyataan 1, 2-nya ya, jawabannya D. Dan apabila pernyataan 1 dan 2 adalah salah, jawabannya adalah E. Oke, kita lihat dulu. Peningkatan upah akan menggeser kurva penawaran suatu barang ke kiri, betul ya. Jadi adanya upah itu menaikkan biaya produksi. Ya, kalau biaya produksi naik, ini berarti nanti jumlah produksi yang dihasilkan akan semakin sedikit, sehingga kurva penawarannya S1 ini adalah bergeser nanti ke S2 ke kiri atas ya. Jadi H1 itu juga berpindah ke H2. Berarti jumlah barang yang diproduksi adalah menurun ya. Karena adanya kenaikan biaya produksi. Oke, statement pertama adalah pastinya benar ya. Oke, kemudian statement yang kedua, pergeseran kurva penawaran dipengaruhi oleh harga barang, harga faktor produksi, jumlah produsen, dan inovasi teknologi. Oke, nomor kedua ini adalah salah. Kenapa kok salah? Di sini ada harga barang itu sendiri, itu maksudnya. Itu tidak akan menggeser kurva. Dia hanya akan menggerakkan kurva. Jadi perubahan harga barang itu sendiri itu hanya akan menggerakkan kurva, bukan menggeser kurva. Untuk penjelasan perbedaan kurva yang bergeser dan bergerak, silakan bisa lihat di channel ini untuk materi permintaan dan penawaran ya. Untuk materi kelas 10 itu ada jelas gambarnya bagaimana kurva yang bergeser dan bagaimana kurva yang bergerak ya. Maka ini jawabannya adalah benar dan salah. Benar dan salah, jawabannya adalah yang C. Nomor 57, pendapatan perusahaan kosmetika jelita yang beroperasi di Malaysia masuk dalam produk atau PDB Malaysia, walaupun perusahaan jelita itu milik warga negara Indonesia atau WNI ya. Oke, ini adalah konsep PDB ya. Jadi PDB atau produk domestik bruto itu adalah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam satu wilayah negara, baik itu warga negara sendiri ataupun warga negara asing yang berproduksi di negara tersebut. Berarti ini adalah konsep kewilayahan. Jadi kalau misalnya nih, kalau PDB Indonesia ya, berarti nilai produksi yang dihasilkan oleh penduduk yang ada di wilayah Indonesia, WNI yang di Indonesia, plus penduduk asing yang ada di Indonesia juga. Berarti penduduk Indonesia yang di luar negeri tidak bisa dimasukkan ke dalam PDB. Ya, karena beda wilayah. Kan gitu. Itu kalau konteks Indonesia. Nah, kalau konteksnya ini misalnya Malaysia misalnya. Pendapatan perusahaan kosmetik jelita yang beroperasi di Malaysia itu masuk dalam PDB Malaysia. Betul ya. Walaupun perusahaan jelita itu milik WNI, karena ini operasinya di mana? Di Malaysia. Berarti ini jadi PDB-nya Malaysia. Karena operasi wilayahnya ada di mana? Malaysia.
Ya, statement pertama ini adalah benar. Oke, statement yang kedua, PDB merupakan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berdomisili di dalam negeri dan di luar negeri. Salah, harusnya berdomisili di dalam negeri. Baik itu warga asing atau warga sendiri, tidak masalah. Yang penting wilayahnya sama, karena ini konsepnya konsep kewilayahan, bukan konsep kewarganegaraan yang sama. Di sini kan dikatakan apa? Dihasilkan oleh warga negara yang domisilinya berbeda, itu kan harusnya dalam satu wilayah negara. Oke ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, nomor pernyataan kedua adalah salah ya. Oke. Oke, nomor 58. Bila nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika atau US dollar Amerika ya, semula US dollar 1 dolarnya adalah 10.000, kemudian berubah menjadi 1 US dollarnya 12.000. Dalam kondisi ceteris paribus, maka akan mengakibatkan, oke, ini adalah melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar ya. Jadi nilai rupiah semakin apa? Melemah. Ketika nilai rupiah semakin melemah, itu berarti harga barang Indonesia ya dalam US dollar itu menjadi lebih murah, di mata asing menjadi lebih murah. Ini betul sekali. Karena apa? Nilai rupiahnya yang menurun. Ya, kalau misalnya dulu ada orang memiliki 1 US dollar, itu adalah bisa membeli harga barang dengan 10.000 ya. Kemudian ketika dia memiliki 1 US dollar ya, kemudian membeli barang yang harganya 10.000, ternyata dia masih ada lebih 2.000 kan. Ini berarti wah, ini lebih murah sekarang. Dulu dengan 1 US dollar ini harga 1 US dollar sama dengan 10.000, ini sudah pas gitu kan. Ini sekarang dengan 1 US dollar jadi 12.000, ini ada kembalian 2.000. Ini menunjukkan bahwa harga barang Indonesia dalam nilai US dollar ini menjadi lebih murah. Oke, yang nomor 2 ini juga betul ya, ekspor Indonesia semakin meningkat. Kenapa? Karena harga barang Indonesia yang semakin murah itu, sehingga banyak orang asing yang ingin membeli barang-barang Indonesia karena harganya akan menjadi relatif lebih murah. Kemudian harga barang produksi luar negeri dalam nilai rupiah menjadi lebih mahal. Iya, ini betul sekali. Misal ada orang membeli barang 1 US dollar ya, berarti dia harus menggunakan uang 10.000 untuk memperoleh 1 US dollar. Sekarang harus mendapatkan 1 US dollar harus menggunakan uang berapa? 12.000. Jadi lebih mahal. Ya, jadi artinya bahwa ada peningkatan nilai dolarnya kan gitu. Dulu 10.000 aja sudah dapat, sekarang tidak dapat, harus 12.000. Kemudian impor Indonesia menurun, ini jelas juga karena harga barang asing kan menjadi lebih mahal ya, sehingga impornya adalah menurun. Berarti ini adalah jawabannya betul semuanya ya. Nah, nanti di dalam soal 58 sampai 60 ini adalah model yang 1 2 3 benar jawabannya A, 1 3 benar B, 2 4 benar C, 4 saja benar D, dan betul semuanya adalah E ya. Berarti ini jawabannya adalah yang E. Oke, nomor 59. Contoh penerapan fungsi pengawasan controlling dalam pengelolaan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh seorang manajer adalah mengevaluasi capaian kerja organisasi. Jelas ini adalah pengawasan ya. Menyusun analisis jabatan. Nah, kalau ini adalah fungsi organisasi atau organizing, berarti nomor 2 salah. Kalau nomor 1 benar, 3 benar ya, 2 salah ya, berarti otomatis 4 juga salah ya. Berarti jawabannya hanya 1 3 saja, yaitu jawabannya adalah yang B ya. Oke, untuk yang pertama tadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 60. Kelebihan seorang wirausahawan dibandingkan dengan seorang manajer adalah memiliki, oke, kita lihat, wirausahawan ini memiliki resiko atas finansialnya sendiri atau finansial orang lain yang dipercayakan kepadanya dalam memulai suatu pekerjaan. Selain itu juga berisiko atas keteledoran dan kegagalan usahanya. Sebaliknya, manajer lebih termotivasi oleh tujuan yang dibebankan dan kompensasi atau gaji yang diperolehnya ya. Seorang manajer maka cenderung akan kurang toleran terhadap sesuatu yang tidak pasti dan membingungkan, dan kurang berorientasi terhadap resiko dibandingkan wirausahawan. Manajer lebih memilih gaji dan posisi yang relatif aman dalam bekerja. Wirausahawan lebih memiliki keahlian intuisi dalam mempertimbangkan suatu kemungkinan atau kelayakan dan perasaan dalam mengajukan sesuatu kepada orang lain. Di lain pihak, manajer memiliki keahlian yang rasional dan orientasi yang terperinci. Nah, wirausaha berani mengambil risiko untuk menjalankan sendiri dan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru. Jadi kalau kelebihan wirausahawan dibanding dengan seorang manajer adalah memiliki wawasan yang jauh ke depan, betul ya. 1 betul, 3 betul. Toleran terhadap ketidakpastian, tidak masalah gitu kan, karena dia juga berani menanggung resiko. Tapi kalau keahlian yang rasional dan terperinci ini adalah manajer. Ya, berarti ini jawaban nomor 60 adalah 1, 2, 3, jawabannya adalah yang A.
Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat penjelasannya. Bagi yang mungkin penjelasan ada perlu ingin tahu yang lebih detail, misalnya kayak tadi ya, permintaan penawaran, ada video-video yang berkaitan langsung dengan materi. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya, semoga sukses selalu.